Hampir setiap hari, kita melihatnya di media sosial. Seseorang berbicara dengan penuh keyakinan tentang suatu topik, investasi, kesehatan, sejarah, atau politik, kemudian mengoreksi orang lain, bahkan berdebat tanpa ragu sedikit pun. Tapi kamu menyadari bahwa orang yang bicara itu nggak benar-benar tahu apa yang mereka omongin. Bahkan mungkin orang yang membuat video ini, atau mungkin kalian. Anehnya, orang yang paling percaya diri seringkali bukan orang yang paling memahami topik tersebut. Semakin sedikit yang diketahui, semakin sederhana suatu masalah terlihat. Sebaliknya, orang yang benar-benar mendalami suatu bidang justru cenderung lebih berhati-hati sebelum menyampaikan pendapatnya. Fenomena yang sama pernah muncul dalam sebuah kasus yang menggemparkan Amerika Serikat pada tahun 1995. Seorang perampok bank bernama Mike Wheeler ditangkap polisi hanya beberapa jam setelah melakukan aksinya. Yang membuat kasus ini terkenal bukan karena perampokannya, melainkan karena Wheeler sama sekali tidak menutupi wajahnya. Ia hanya mengoleskan air lemon ke seluruh wajahnya. Wheeler benar-benar percaya bahwa air lemon akan membuat wajahnya tidak terlihat oleh kamera pengawas, karena ia mengetahui bahwa air lemon dapat digunakan sebagai tinta tak terlihat di atas kertas. Dalam pikirannya, rencana itu terdengar masuk akal dan hampir mustahil gagal. Kasus Mike Wheeler kemudian menarik perhatian dua orang psikolog, David Dunning dan Justin Kruger. Mereka tidak hanya tertarik pada aksi perampokan tersebut, tetapi pada satu pertanyaan yang jauh lebih menarik. Bagaimana seseorang bisa begitu yakin terhadap sesuatu yang jelas-jelas keliru? Apakah Wheeler hanyalah orang yang bodoh? Atau ada penjelasan lain tentang cara manusia menilai kemampuan dan pengetahuannya sendiri? Lalu, muncul pertanyaan yang menjadi inti video ini. Kenapa? Semakin sedikit seseorang tahu, semakin yakin ia merasa benar. Apakah rasa percaya diri memang lahir dari pengetahuan? Atau justru terkadang muncul karena kita belum menyadari betapa banyak hal yang belum kita ketahui? Kasus Mike Wheeler membuat dua orang psikolog dari Cornell University, David Dunning dan Justin Kruger, tertarik untuk mencari jawaban yang lebih ilmiah. Mereka bertanya, bagaimana jika masalahnya bukan sekadar seseorang membuat keputusan yang buruk? Bagaimana jika orang yang memiliki kemampuan paling rendah justru tidak mampu menyadari keterbatasan dirinya sendiri? Untuk menjawab pertanyaan itu, pada tahun 1999, mereka melakukan serangkaian penelitian terhadap puluhan peserta. Dalam penelitian tersebut, para peserta diminta mengikuti beberapa tes, mulai dari kemampuan menilai humor, tata bahasa, hingga penalaran logis. Setelah tes selesai, mereka diminta memperkirakan seberapa baik hasil yang mereka peroleh dibanding peserta lain. Hasilnya menunjukkan pola yang mengejutkan. Peserta dengan nilai terendah justru menjadi kelompok yang paling yakin bahwa mereka telah mengerjakan tes dengan baik. Sebaliknya, peserta dengan nilai tertinggi justru cenderung meragukan kemampuannya sendiri dan menilai orang lain memiliki kemampuan yang tidak jauh berbeda. Temuan inilah yang kemudian dikenal sebagai Dunning-Kruger Effect, sebuah bias kognitif yang membuat seseorang cenderung melebih-lebihkan kemampuan atau pengetahuannya ketika kompetensinya masih rendah. Namun penelitian ini justru memunculkan pertanyaan yang lebih menarik. Mengapa orang yang mengetahui sedikit justru merasa mengetahui banyak? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam cara kerja otak kita hingga mampu menghasilkan ilusi seperti ini? Salah satu jawabannya terletak pada kemampuan yang disebut metakognisi. Sederhananya, metakognisi adalah kemampuan seseorang untuk menilai proses berpikirnya sendiri. Kemampuan inilah yang membantu kita menyadari apakah pemahaman kita sudah cukup, apakah argumen kita masih lemah, atau apakah masih ada hal yang belum kita ketahui. Masalahnya, ketika kemampuan metakognisi masih rendah, seseorang bukan hanya kurang memahami suatu topik, tetapi juga kurang mampu menyadari bahwa dirinya belum memahami topik tersebut. Akibatnya muncul apa yang disebut sebagai ilusi pengetahuan. Kita merasa sudah mengetahui banyak hanya karena memahami sebagian kecil dari suatu bidang, padahal yang kita kuasai hanyalah permukaannya. Ironisnya, semakin sedikit yang kita ketahui, semakin sulit pula bagi kita untuk melihat seberapa luas pengetahuan yang belum kita miliki. Karena itu, rasa percaya diri seringkali tumbuh lebih cepat daripada pengetahuan itu sendiri. Bayangkan pengetahuan seperti sebuah lingkaran. Bagian dalam lingkaran adalah hal-hal yang kita ketahui, sedangkan bagian di luar lingkaran adalah semua hal yang belum kita ketahui. Ketika lingkaran pengetahuan kita masih kecil, batas antara yang diketahui dan yang belum diketahui juga terlihat kecil. Kita merasa hanya ada sedikit hal yang belum kita pahami.
Namun ketika kita terus belajar dan lingkaran itu membesar, batas tersebut ikut meluas. Kita mulai menyadari bahwa masih ada begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Inilah sebabnya mengapa orang yang baru mempelajari suatu topik seringkali tampak sangat percaya diri. Mereka telah memperoleh cukup informasi untuk merasa memahami gambaran besarnya, tetapi belum cukup banyak untuk menyadari betapa rumitnya topik tersebut. Sebaliknya, orang yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajari suatu bidang justru semakin berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya. Bukan karena mereka kurang percaya diri, tetapi karena mereka mengetahui betapa luasnya pengetahuan yang belum mereka kuasai. Kalau hasil penelitian ini digambarkan dalam sebuah grafik, polanya terlihat cukup menarik. Di awal, saat seseorang baru mempelajari suatu bidang, rasa percaya dirinya justru melonjak sangat tinggi, meskipun pengetahuannya masih sedikit. Fase ini sering disebut sebagai Mount Stupid, ketika seseorang merasa telah memahami hampir semuanya. Namun seiring bertambahnya pengetahuan, ia mulai menyadari bahwa topik tersebut jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Rasa percaya dirinya pun turun drastis, memasuki fase yang dikenal sebagai Valley of Despair. Setelah terus belajar dan memperoleh pengalaman, kompetensinya perlahan meningkat, begitu juga rasa percaya dirinya. Bedanya, kepercayaan diri pada tahap ini tidak lagi lahir dari dugaan, tetapi dari pemahaman yang dibangun melalui proses belajar. Jadi, Dunning-Kruger Effect bukan berarti orang yang kurang memahami sesuatu lebih pintar berbicara daripada orang yang ahli. Yang terjadi adalah mereka belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengenali keterbatasannya sendiri. Pertanyaannya sekarang, jika bias ini merupakan bagian dari cara kerja otak manusia, apakah kita bisa menemukan pola yang sama dalam kehidupan sehari-hari? Ternyata jawabannya bisa. Bahkan mungkin kita melihatnya hampir setiap hari tanpa menyadarinya. Kalau diperhatikan, media sosial adalah salah satu tempat di mana Dunning-Kruger Effect paling mudah ditemukan. Seseorang hanya perlu menonton beberapa video pendek atau membaca beberapa utas, lalu merasa sudah cukup memahami suatu topik. Dengan penuh keyakinan, ia mulai membuat konten, mengoreksi orang lain, atau berdebat di kolom komentar. Masalahnya, media sosial seringkali tidak memberi penghargaan kepada orang yang paling benar, tetapi kepada orang yang paling menarik perhatian. Akibatnya, rasa percaya diri sering terlihat lebih meyakinkan daripada pengetahuan itu sendiri. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Science Advances pada tahun 2019 menemukan bahwa berita palsu di media sosial menyebar lebih cepat dan lebih luas dibandingkan berita yang benar. Salah satu penyebabnya adalah orang cenderung lebih mudah membagikan informasi yang sesuai dengan keyakinannya tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Ketika seseorang merasa sudah memahami suatu topik, dorongan untuk memverifikasi informasi menjadi semakin kecil. Lingkungan media sosial pun tanpa sadar memperkuat ilusi bahwa dirinya memang benar. Fenomena serupa juga sering muncul dalam dunia politik. Tidak sedikit orang yang merasa telah memahami persoalan ekonomi, hukum, atau kebijakan publik hanya setelah mengikuti beberapa potongan berita atau menonton debat singkat di media sosial. Padahal, setiap kebijakan lahir dari proses yang panjang, melibatkan banyak data, pertimbangan, dan kepentingan yang seringkali tidak terlihat oleh masyarakat. Semakin sedikit informasi yang dimiliki, semakin mudah sebuah persoalan terlihat sederhana. Karena itu, kalimat seperti "harusnya pemerintah tinggal melakukan ini" terdengar jauh lebih mudah daripada kenyataan di lapangan. Di dunia kerja, Dunning-Kruger Effect juga sering menjadi sumber konflik. Seorang karyawan yang baru bekerja beberapa bulan mungkin merasa dirinya layak mendapat promosi atau menganggap atasannya tidak kompeten. Padahal, ia belum melihat tanggung jawab, tekanan, dan keputusan yang harus diambil oleh posisi tersebut. Penelitian yang dilakukan Dunning dan Kruger sendiri menunjukkan bahwa individu dengan performa terendah cenderung memberikan penilaian yang terlalu tinggi terhadap kemampuannya, sementara individu dengan performa terbaik justru lebih akurat atau bahkan meremehkan dirinya sendiri. Fenomena ini juga terlihat dalam dunia pendidikan. Tidak sedikit siswa atau mahasiswa yang merasa telah menguasai materi setelah membaca ringkasan atau menonton video penjelasan selama beberapa menit. Mereka merasa sudah siap menghadapi ujian. Namun ketika dihadapkan pada soal yang membutuhkan analisis lebih dalam, mereka mulai menyadari bahwa pemahaman mereka masih dangkal. Sebaliknya, siswa yang benar-benar belajar secara mendalam
justru sering merasa belum siap karena mereka menyadari masih banyak konsep yang belum sepenuhnya dikuasai. Kalau diperhatikan, semua contoh tadi memiliki pola yang sama. Bukan karena orang-orang tersebut memiliki tingkat kecerdasan yang rendah, tetapi karena lingkungan di sekitar mereka memberi sedikit umpan balik untuk mengoreksi keyakinannya. Algoritma media sosial lebih sering memperlihatkan konten yang sejalan dengan pendapat kita. Lingkaran pertemanan cenderung berisi orang-orang yang memiliki pandangan serupa. Akibatnya, kita lebih sering menerima pembenaran daripada koreksi. Sedikit demi sedikit, keyakinan yang belum tentu benar berubah menjadi sesuatu yang terasa seperti fakta. Inilah alasan mengapa Dunning-Kruger Effect bukan sekadar masalah individu, tetapi juga masalah lingkungan. Ketika seseorang terus mendapat validasi tanpa kritik, rasa percaya dirinya akan terus tumbuh meskipun pengetahuannya tidak ikut berkembang. Sebaliknya, lingkungan yang mendorong diskusi, kritik, dan evaluasi membuat seseorang lebih mudah menyadari keterbatasannya sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah bias ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang kurang kompeten, atau justru setiap manusia berpotensi mengalaminya? Jawabannya mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Sampai di titik ini, mungkin kita mulai berpikir bahwa Dunning-Kruger Effect hanya dimiliki oleh orang lain. Orang yang sok tahu, orang yang terlalu percaya diri, atau orang yang keras kepala. Padahal, justru disitulah letak ironi dari bias ini. Dunning-Kruger Effect bukanlah label untuk sekelompok orang tertentu. Bias ini adalah kecenderungan yang dimiliki hampir setiap manusia ketika memasuki bidang yang belum benar-benar ia kuasai. Artinya, siapapun berpotensi mengalaminya, termasuk kita sendiri. Menariknya, penelitian Dunning dan Kruger juga menemukan pola yang berlawanan. Orang dengan kemampuan tinggi justru sering meragukan dirinya sendiri. Bukan karena mereka tidak kompeten, melainkan karena mereka mengetahui betapa luasnya bidang yang mereka pelajari. Semakin banyak mereka belajar, semakin mereka sadar bahwa masih ada banyak hal yang belum diketahui. Kesadaran inilah yang membuat mereka lebih berhati-hati sebelum menyampaikan pendapat. Sebaliknya, seseorang yang baru memahami sebagian kecil dari suatu topik belum melihat kerumitan tersebut. Ia hanya melihat permukaannya. Karena merasa sudah memahami dasar-dasarnya, ia pun berbicara dengan penuh keyakinan. Ironisnya, rasa percaya diri seperti inilah yang sering dianggap sebagai tanda bahwa seseorang memang ahli. Padahal, kepercayaan diri dan kompetensi adalah dua hal yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menilai kemampuan seseorang dari cara ia berbicara. Orang yang berbicara lancar, tegas, dan penuh keyakinan cenderung lebih mudah dipercaya dibanding orang yang banyak berhenti untuk berpikir atau mengakui bahwa ia belum yakin. Padahal dalam banyak kasus, sikap berhati-hati justru muncul karena seseorang memahami persoalannya secara lebih mendalam. Sementara keyakinan yang berlebihan terkadang lahir karena ia belum menyadari kompleksitas masalah yang sedang dibahas. Namun ada sisi lain yang menarik. Kepercayaan diri tetap memiliki nilai dalam kehidupan. Seseorang yang berani menyampaikan ide, mengambil kesempatan, atau menawarkan kemampuannya sering memiliki peluang lebih besar untuk diperhatikan. Sebaliknya, orang yang sangat kompeten tetapi selalu meragukan dirinya atau memilih diam bisa kehilangan kesempatan. Bukan karena kurang mampu, tetapi karena orang lain tidak pernah mengetahui apa yang sebenarnya bisa ia lakukan. Dunia seringkali memberi kesempatan pertama kepada orang yang terlihat percaya diri sebelum akhirnya kemampuan yang sesungguhnya diuji. Karena itu, pelajaran dari Dunning-Kruger Effect bukanlah bahwa kita harus berhenti percaya diri. Yang perlu dihindari adalah rasa percaya diri yang tidak diimbangi dengan kesadaran akan keterbatasan diri. Kepercayaan diri memang penting untuk mengambil langkah pertama, tetapi kerendahan hati secara intelektual adalah yang membuat kita terus belajar. Mungkin orang yang paling bijak bukanlah mereka yang selalu yakin dirinya benar, melainkan mereka yang cukup percaya diri untuk bertindak, tetapi tetap bersedia mengakui ketika dirinya ternyata salah. Di awal video, kita mengajukan satu pertanyaan sederhana. Kenapa semakin sedikit seseorang tahu, semakin yakin ia merasa benar? Setelah melihat penelitian, memahami mekanismenya, dan menemukan polanya dalam kehidupan sehari-hari, kita mulai menyadari bahwa jawabannya ternyata jauh lebih kompleks daripada sekadar mengatakan seseorang itu pintar atau bodoh. Dunning-Kruger Effect pada dasarnya bukan berbicara tentang kebodohan. Bias ini menunjukkan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam menilai kemampuan dirinya sendiri. Ketika pengetahuan kita masih sedikit, kita belum memiliki bekal yang cukup
untuk menyadari apa yang belum kita ketahui. Sebaliknya, ketika pengetahuan kita semakin luas, kita mulai melihat betapa besarnya hal-hal yang masih perlu dipelajari. Karena itu, rasa ragu terkadang bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa seseorang memahami kompleksitas suatu persoalan. Mungkin pelajaran paling penting dari fenomena ini bukanlah belajar mengenali orang yang terlalu percaya diri, tetapi belajar mengenali diri sendiri. Bersikap rendah hati secara intelektual bukan berarti selalu meragukan kemampuan sendiri. Sikap itu berarti berani mengakui ketika kita belum tahu, terbuka terhadap kritik, dan bersedia mengubah pendapat ketika dihadapkan pada bukti yang lebih kuat. Justru dari sikap seperti inilah pengetahuan terus berkembang. Jadi lain kali ketika kita merasa sudah mengetahui segalanya tentang suatu topik, mungkin itu saat yang tepat untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar sudah memahami semuanya, atau aku baru memahami sebagian kecilnya?